Saya berikan rumus cepat. Kalau ada orang masih merasa kurang nyaman, gelisah, dan khawatir bila diwafatkan, di saat itu dia merenung, ini sudah fitrah menunjukkan ada kekurangan bekal yang ada dalam jiwanya, dan merasakan ada bekal yang kurang untuk dibawa pulang. Yang paling mencengangkan dan paling irasional, sudah tahu bekalnya kurang, sudah tahu yang kemarin itu masih banyak kurangnya, kok sisa yang diberikan masih main-main juga, kok sisa waktu yang diberikan masih belum serius juga. Jadi kalau sampai Jumat ini, sampai detik ini belum mampu merubah kita untuk dekat dengan Allah, Anda butuh berapa Jumat lagi? Anda butuh berapa tahun baru lagi? Apa masih senang hanya dengan urusan dunia Anda rayakan, sementara besok kita berpulang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ingat akhirat bukan meninggalkan dunia, tapi ingat akhirat mengarahkan anugerah dunia yang Allah berikan kepada kita supaya ditata menjadi kepentingan ibadah. Karena itulah, untuk menutup khutbah bagian pertama ini, Al-Imam Ibnu Katsir ketika membuka tafsir di ayat ini, beliau meriwayatkan dua riwayat langsung dari dua pakar hadis. Pertama, Al-Imam Ahmad dalam musnadnya diriwayatkan dari Ibnu Jarir dari bapaknya menyampaikan satu situasi di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan dahsyatnya bagaimana para sahabat merespon ajakan dan penegasan peringatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu kali dalam keadaan kunna fi ahdi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kami pada saat di masa Nabi bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk-duduk, tiba-tiba kemudian datanglah satu rombongan yang mengenakan penampilan yang sangat istimewa. Kalau sekarang kita ilustrasikan, datang ada yang bawa Ferrari, bawa Lamborghini, bajunya bagus-bagus, perlengkapan di tubuhnya mewah-mewah, datang, Masya Allah, Muslim datang ke majlis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba kemudian Nabi bangkit menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, dibuka dengan kalimat taqwa, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah, berimanlah dengan benar, dengan cara meningkatkan takwa kalian dengan sebenar-benarnya takwa, dan jaga keislaman kalian sampai kalian wafat, kata Nabi. Yang paling menarik, selanjutnya dibacakanlah ayat tadi, Quran surah ke-58, surah ke-59 Al-Hasyr, di ayat ke-18 tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hei orang-orang yang telah merasakan dirinya beriman, menyatakan dirinya beriman kepada Allah, yang ada di majlisku saat ini, kata Nabi. Hei yang datang rombongan dengan kekayaan dunianya, dengan tampilan yang mewah-mewahnya, dan kalian yang hadir semua di sini, kata Nabi, tingkatkan takwa kalian kepada Allah. Bayangkan kalau besok terjadi kiamat atau kalian wafat pada hari ini, tingkatkan takwa kalian sebagai bekal pulang, karena Allah Maha mengetahui apa yang telah kalian kerjakan di hari-hari yang lampau. Mungkin kalian banyak berbuat maksiat, mungkin mendapatkan harta dengan cara yang salah, mungkin banyak hal-hal buruk yang pernah dikerjakan. Apa yang terjadi? Disebutkan langsung dalam riwayat, mereka melepaskan semua kemewahannya untuk disedekahkan dalam ibadah. Mereka berpikir, ya Allah, ini apa manfaatnya Ferrari saya? Apa manfaatnya Lamborghini saya? Apa manfaatnya kemewahan saya, Rolex saya, pakaian yang melekat di badan saya ini, kalau semua tidak ada harganya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Bukankah saat wafat yang membalut kita hanya kain kafan saja? Adakah kendaraan itu mengiringi sampai ke alam kuburnya? Adakah pakaian itu dikenakan sampai ke liang lahatnya? Kalla, tidak. Bukan berarti harus diberikan semuanya, tidak. Ayat ini, kisah ini ingin memberikan pesan kepada kita bagaimana para sahabat merespon seruan Nabi dengan mengarahkan semua terkait dengan aset dunianya untuk kepentingan ibadah. Anda yang punya kendaraan bukan berarti harus diwakafkan, bukan berarti harus dihibahkan. Pertanyaan khatib, sudah berapa kali kendaraan itu dipakai untuk ibadah? Itu dihisab. Motor Anda alih-alih dipakai kerja, pernah nggak dipakai ke masjid? Pernah dipakai ke majelis ta'lim? Berapa kali dipakai maksiat? Kendaraan yang Allah berikan kepada Anda, yang Anda pernah banyak berdoa menuntutnya, diberikan sepeda pengen motor, diberikan motor pengen mobil, sepeda saja belum pernah Anda pakai ke masjid. Anda hanya bolak-balik pada subuh. Bontonkah itu? Sepeda yang lainkah? Hanya Anda pamerkan, olahraga saja, untuk mengejar dunia saja. Anda sehat betul, tapi apakah hisab Anda sehat di hadapan Allah di hari kiamat nanti? Pakai sekali-kali untuk salat subuh, pakai sekali-kali untuk ke masjid, sehingga ketika Allah bertanya kepada Anda, apa yang Anda gunakan dengan sepeda yang aku titipkan dulu?
Anda bisa berkata dengan bangga, ya Allah, hamba pernah gunakan itu dalam menunaikan sholat subuh kepadamu. Itu poinnya, itu maksudnya. Tahukah Anda Imam Muslim menambahkan dari hadis riwayat Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu, ketika itu terjadi, tertiba kemudian seorang kakek buta dengan penampilan yang sangat sederhana, dan hampir saja kebutaannya menjadikan beliau lemah dalam beraktivitas. Tertiba mendengar dan melihat peristiwa itu, beliau kembali ke rumahnya, bahkan memberikan apa yang ada di rumahnya untuk memberikan contoh ibadah dalam rangka bersedekah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu bermanfaat bagi orang-orang Islam pada saat itu. Sehingga apa yang terjadi? Semua berbondong-bondong orang Ansar Madinah mencontoh perbuatan kakek ini, dan keluarlah hadis yang legendaris itu, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha mithla ajri fa'iliha min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'. Siapa yang menjadi pionir dalam mencontohkan sebuah kebaikan, membudayakan kebaikan, ditiru oleh orang lain, maka dia mendapatkan pahala mengalir terus dari orang-orang yang menirunya, orang-orang yang mengikutinya, tanpa dikurangi sedikit pun. Sekarang kiranya waktunya bagi kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk merenung di Jumat ini, memperbaiki hidup kita. Jangan-jangan memang waktunya bagi kita untuk pulang. Kalau bukan esok, mungkin hari ini kita kembali. Apakah kita termasuk dalam hamba yang diridhai? Hanya kita yang bisa berikhtiar dan menunjukkan kepada Allah untuk menjawabnya.